فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sudah kita ambil tentang badal dan beberapa macamnya, badal kul, badal ba'd, dan juga badal istimal. Masing-masing dari kriterianya juga sudah kita lewati. Adapun badal ba'd sama badal istimal ini maka di antara atau dalam sebagian masalah kadang diperselisihkan antara badal ba'd sama badal istimal. Ini dalam sebagian contoh agak diperselisihkan apakah itu badal ba'd atau badal istimal. Jadi bagi pemula, kita yang belajar pemula ini cukup mengetahui yang jelas-jelas saja. Adapun kalau dalam sebagian contoh ada yang diperselisihkan, maka itu bagi seseorang boleh untuk berijtihad sesuai dengan apa yang ia yakini. Seperti ajabatnil madinatu sayyaratuha, membuatku kagum kota itu, yaitu mobilnya. Apakah ini termasuk badal kul, termasuk badal ba'd ataukah badal istimal? Ini diperselisihkan dan sebagian juga ada yang mengatakan tidak boleh, karena itu termasuk talbis, talbis. Nanti insyaallah akan kita ambil dalam badal mubayyin. Qala asy-syarih waffaqahullahu taala, ar-rabi'u badalul ghalat. Ar-rabi' badalul ghalat. Jenis yang keempat dari jenis badal adalah badal salah. Atau dalam istilah sebagian nahwiyin adalah badal mubayyin. Badal yang beda, yaitu yang beda total antara badal sama mubdal minhunya. Kalau tiga sebelumnya kan ada hubungannya, ya toh. Ke badal kul ini hubungannya total 100% sama. Badal ba'd ini hubungannya juga sebagiannya. Badal istimal juga sama, semuanya ada hubungannya. Kalau nggak ada hubungannya sama sekali, maka itu masuk ke badal yang keempat, yaitu badal mubayyin atau badal ghalat. Qala wa dhabitu an la yakuna bainal badali wal mubdal minhu irtibatun aslan. Ciri-cirinya badal ghalat atau badal mubayyin, tidak ada antara badal dan mubdal minhunya hubungan apapun aslan sama sekali. Secara asal sudah nggak ada hubungan apa-apa. Jadi sudah beda total. Antara badal dengan mubdal minhunya sudah beda total. Tidak ada hubungan ba'd maupun tidak ada hubungan kul, dan juga tidak ada hubungan istimal. Pokoknya tidak ada keterkaitan sama sekali antara badal dengan mubdal minhunya. Maka ini namanya badal ghalat, badal mubayyin. Ai la bikulliyatin wala juz'iyatin wala istimalin. Tidak ada hubungan, maksudnya adalah baik hubungan secara sama semuanya juga nggak ada, hubungan sebagian juga nggak ada, hubungan secara istimal bukan bagian secara istimal juga semuanya nggak ada. Pokoknya beda total. Dia bukan badal kul,
juga bukan badal ba'd, juga bukan badal istimal, maka namanya badal ghalat atau badal mubayin. Nahwu Zaid, ra'aitu Zaidan al-farasa. Saya melihat Zaid. Maksudnya adalah kuda. Dan ini sama, walaupun dikasih domirnya juga sama. Ra'aitu Zaidan farasahu. Ini juga sama, ini juga badal ghalat. Walaupun dikasih domirnya. Saya melihat Zaid. Kudanya Zaid. Nah, ini tetap namanya badal ghalat, badal mubayin. Kenapa? Karena kuda ini bukan Zaid, juga bukan bagian daripada Zaid, juga bukan cakupannya Zaid. Kuda adalah benda yang lain, benda yang sudah berbeda dari Zaid. Bukan bagian dari Zaid, juga bukan Zaid, juga bukan cakupannya Zaid. Maka dinamakan badal ghalat. Fal farasa badalun min Zaidan badalu ghalat. Maka faras di sini i'rabnya adalah badal. Maka dibaca mansub sama. Karena dia adalah badal dari Zaid, yaitu jenis badal ghalat. Li'annahu laisa bainahu wa baina Zaidin irtibatun aslan, karena tidak ada antara faros kuda dengan Zaid, enggak ada hubungannya apa-apa. Kuda juga bukan bagian dari Zaid, alias sudah benda beda sendiri. Juga bukan Zaid, juga bukan bagiannya, juga bukan cakupannya. Maka ini namanya badal ghalat. Wa innama aradta an taqula ibtidaan ra'aitul farasa faghalitta. Cuma kenapa di sini bisa dijadikan ucapan seperti itu? Karena kamu itu pada asalnya itu ingin mengatakan ibtidaan secara asalnya, mulanya kamu itu ingin mengatakan saya melihat kuda. Faghalitta, kemudian kamu salah. Fakulta ra'aitu Zaidan. Maka kamu pun mengatakan ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid. Farafa'ta hadzal ghalata, kemudian kamu angkat kesalahan ini, kamu benahi, kamu ralat kesalahan tadi biqaulika ra'aitu Zaidan al-farasa. Saya melihat Zaid. Bukan, kuda. Itu. Dan perlu dilihat badal ghalat ini kalau dari sisi niat itu ada 3 jenis dari sisi niatnya. Makanya sebagian ulama mengatakan badal mubayin. Badal yang pokoknya beda. Jadi tergantung niatnya. Di sana ada 3 jenis. Kalau salah ucap, makanya namanya badal ghalat. Kalau karena lupa, namanya badal nisyan. Kalau memang untuk meralat, namanya badal idrob. Jadi badal ghalat atau badal mubayin itu sendiri, ini adalah salah satu jenisnya. Badal ghalat ini adalah salah satu jenis dari badal mubayin, yaitu yang disebabkan salah ucap, salah omong. Jadi yang salah itu mulutnya lebih cepat daripada akalnya. Jadi salah ucap. Itu maksudnya. Wa illa badal mubayin sendiri dibagi lagi menjadi 3, yaitu pertama badal idrob untuk meralat. Misal dari jauh kamu melihat ra'aitu Zaidan. Ternyata baru dekat, bukan Zaid ternyata kuda. Kamu ketika mengatakan ra'aitu Zaidan dari jauh, ketika datang dekat al-farasa, bukan, ternyata kuda. Itu namanya badal idrob. Badal yang fungsinya itu untuk meralat. Karena kamu salah duga. Salah mengira. Salah mengira. Itu namanya badal idrob. Badal untuk meralat. Kemudian badal ghalat. Yang kedua adalah badal ghalat. Yaitu yang salahnya itu tadi salahnya kalau ke mulut. Kalau yang salah itu mulutnya, ini namanya badal ghalat. Jadi dia melihatnya benar memang itu adalah kuda, tapi mulutnya itu keburu nyebut Zaid.
Maka ini namanya badal ghalat. Jadi salahnya di mulut. Dan yang ketiga adalah badal nisyan. Yang ketiga adalah badal nisyan, yaitu kalau lupa. Saya kemarin pinjam uang ke Muhammad. Ali. Nah, itu namanya lupa. Bukan Muhammad, lupa saya. Ali. Itu namanya badal nisyan. Lah ini kembalinya kepada mutakallimnya. Kalau memang dia itu karena salah duga, maka badal idrob. Kalau salah ucap, maka badal ghalat. Kalau salah ingat, berarti badal nisyan. Contohnya bisa semuanya. Satu badal salah tadi bisa dipakai tiga ini, tergantung dia itu karena salah duga, atau salah ucap, atau salah ingat. Bisa pakai satu contoh ini. Tapi kalau Ra'aitu Zaidan al-Farosa nggak bisa badal nisyan, karena masa lupa. Zaid sama kuda, masa bedanya lupa. Nggak bisa kalau ini. Jadi saya berikan contoh badal nisyan. Ini badal mubayin atau badal yang beda. Pokoknya antara badal sama mubdal minhunya beda total. Ini namanya badal mubayin. Dan di sana ada beberapa fawaid, ada beberapa faedah yang terkait dengan badal mubayin ini. Yang pertama, badal ini harus salah, nggak boleh sengaja. Paham? Badal seperti ini, badal ghalat atau badal mubayin ini harus karena salah, nggak boleh disengaja. Karena apa? Karena kalau disengaja nanti namanya mulabis. Akhirnya orang itu ngomongnya mentla-mentle. Saya punya uang. Enggak ding, punya utang. Disengaja ngomong seperti itu. Saya melihat Ali. Bukan ding, Muhammad. Disengaja. Enggak boleh. Makanya tadi seperti contoh tadi, ajabatni al-Madinah sayyaratuha. Ini sebagian orang juga mengatakan enggak boleh. Karena mobil dengan kota ini sudah bukan bagiannya. Nah, kalau orang nanti ngomong seperti itu, disengaja terus seperti itu, akhirnya ngomongnya nggak bisa dipegang. Mainan terus, guyonan terus ngomongnya itu. Paham? Jadi seperti di sini nggak boleh disengaja. Ra'aitu Zaidan. Bukan ding, Faros. Ini namanya kazib. Nanti bisa masuk dalam kazib, masuk dalam dusta. Maka badal ghalat ini harus karena salah. Kalau salah, maka ini tidak ada hukum. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Tapi kalau disengaja nggak boleh. A'jabani Zaidun. Baru diam, kemudian farosuhu. Kudanya. Karena termasuk syaratnya badal itu harus cukup dengan badal itu saja. Nggak boleh kamu, saya kagum dengan Zaid. Maksudnya kudanya. Kan jauh sekali. Nah, kalau orang ngomong seperti itu terus menerus ngomongnya seperti itu dan disengaja, nanti bisa dicap sebagai pendusta atau dicap sebagai mulabis, sebagai orang yang suka menyamarkan pembicaraan. Maka poin pertama dalam badal ghalat atau badal mubayin atau badal khotok ini harus karena khotok, benar-benar karena khotok, nggak boleh disengaja. Faedah yang kedua, badal ini hanya terjadi di dalam ucapan, tidak ada dalam tulisan. Kalau dalam tulisan ngapain disebutkan? Kalau diralat salah kok ngapain masih disebutkannya, tinggal dihapus. Paham? Badal seperti ini banyaknya itu didapati dalam ucapan-ucapan sehari-hari, ucapannya orang-orang. Adapun dalam tulisan ini hampir nggak ada. Karena tulisan nggak mungkin diralat. Maksudnya daripada diralat yang penting dihapus. Baru dibenahi kan gitu yang namanya nulis. Jadi badal ini hanya terjadi dalam pembicaraan, bukan hampir tidak terjadi dalam tulisan. Karena itu juga badal ini tidak terjadi di dalam Al-Quran. Tidak ada badal ghalat di dalam Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin salah. Adapun badal-badal yang lain
Semuanya ada. Karena fungsinya badal kul, badal ba'd, badal istimal, fungsinya yang disebutkan mubdal minhunya adalah untuk pendahuluan. Itu ada dalam Al-Quran. Kalau badal yang salah ini nggak ada dalam Al-Quran. Demikian juga di dalam syair juga nggak ada badal yang salah seperti ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam Muqtadab dan juga Hamul Hawami. Nggak ada badal ghalat di dalam syair. Ini namanya badal mubayin. Demikian juga ucapan a'jabani Zaidun ammuhu. Membuatku heran, membuatku kagum Zaid. Pamannya. Maka ini tadi, kalau disengaja maka nggak boleh. Atau kalau boleh maka dia harus dijadikan sebagai badal mubayin. Nggak boleh sebagai badal ba'd atau istimal, karena pamannya Zaid itu sudah bukan bagian dari Zaid. Sudah bukan bagian dari Zaid karena masing-masing sudah benda sendiri-sendiri. Maka penting sekali ya ikhwah memahami tentang masalah badal ini, karena banyak di dalam kalam-kalam Arab, dalam kalam sehari-hari badal ini banyak sekali terjadi. Salah satunya adalah badal kul setelah isim isyarah. Isim ma'rifah kalau setelah isim isyarah itu rata-rata di i'rab badal. Hadzal kitabu jamilun. Kitab ini indah sekali. Itu sebenarnya dibalik. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya hadzal kitabu itu artinya ini kitab gitu. Ini yaitu kitab. Itu biasanya bahasanya kalau nggak salah orang Sulawesi seperti itu. Ini orang nakal sekali. Nah, itu yang betul. Itu yang sesuai dengan kaidah nahwu yaitu badal. Itu orang pintar sekali. Nah itu didahulukan itunya. Itu baru badal. Jadi setelah isim isyarah, kemudian ada isim ma'rifah, hadzal kitabu, maka yang kedua itu di-i'rab sebagai badal. Dan kalau bahasa Indonesianya sebenarnya itu dibalik. Ini rumah besar sekali. Nah gitu. Cuma kalau kita seringnya dibalik. Rumah ini besar sekali. Kalau dibalik rumah ini, itu sebenarnya i'rabnya itu adalah naat rumah yang ini. Gitu. Rumah yang ini besar sekali. Tergantung. Juga bisa taukid. Rumah. Ini. Maksudnya. Ini. Besar sekali. Jadi itu saya sebutkan supaya kita paham. Itu namanya membandingkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, dan itu termasuk salah satu sistem yang sukses memahamkan banyak orang tentang kaidah ilmu nahwu. Lupa saya namanya, padahal sudah tak sebutkan dalam buku saya. Sintaksis kalau nggak salah. Jadi dengan cara membandingkan antara ilmu bahasa Indonesia dengan ilmu bahasa Arab, itu yang menjadikan kita itu paham dalam ilmu nahwu. Jadi seperti hadzal kitabu, kitab ini, atau ini kitab, itu bisa di i'rab na'at, bisa kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab di i'rab badal seperti itu. Hadza al-kitabu, sebenarnya gitu. Ini. Nah, maksud saya kitab. Indah sekali gitu loh. Paham? Jadi biar benar-benar paham. Jadi sebenarnya hadzal kitabu jamilun. Kitab ini indah sekali. Itu aslinya itu ini. Maksud saya kitab. Gitu. Kalau ngi'rab secara aslinya itu seperti itu. Hadza al-kitabu jamilun. Ini. Maksud saya adalah kitab. Indah sekali, gitu loh. Itu kalau di i'rab badal. Dan kalau nggak di i'rab badal, maka di i'rab sebagai khobar. Hadza al-kitabu, ini adalah kitab. Gitu. Jadi nggak mesti setelah isim isyarah, tapi seringnya itu badal. Hadzal ustadu, hadzat tilmidu. Di
Di'rab sebagai badal. Jadi kalau di'rab badal tadi ngartikannya secara bahasa Indonesia gitu tadi. Ini orang bagus sekali. Nah, gitu. Itu juga badal. Itu badal badal kul. Setelah isim isyarah itu adalah badal kul. Karena hadza alkitabu itu sama-sama. Alkitab juga maksudnya hadza. Hadza juga maksudnya alkitab. Maka memahami uslub badal ini adalah penting sekali karena banyak sekali dipakai di dalam kalam sehari-hari. Demikian juga di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah uslub badal ini banyak sekali digunakan. Maka harus paham. Qala wa tasmiyatun nahwiyyin li hadzal qismi bi badalil ghalat ma'nahu annahu badalun an lafdin waqa'a ghalaton. Dan penamaannya para nuhah terhadap macam yang keempat ini dengan nama badal ghalat. Maknanya adalah dia itu pengganti dari suatu lafaz yang lafaz tersebut terucapkan secara salah. Jadi yang salah itu mubdal minhunya, bukan badalnya yang salah, paham? Yang salah itu mubdal minhunya, bukan badalnya yang salah. Kama ra'aita sebagaimana yang kamu lihat, walaisa ma'nahu annal badala nafsahu ghalatun. Bukan maknanya itu yang salah itu badalnya. Jadi bukan maknanya badal ghalat, badal salah. Itu bukan kok yang salah itu badalnya. Tapi yang salah itu mubdal minhunya. Kama qad yutawahamu min dhahiril lafaz, sebagaimana yang mungkin terkadang dikira dari dhahir lafaz. Sepintas kalau kita katakan badal salah, bukan kok dia itu badal yang salah, bukan. Tapi dia itu badal untuk sesuatu yang salah gitu loh. Sebenarnya dari sisi dohir lafaz juga enggak, karena ini i'rabnya mudhaf ilaih. Kalau na'at gitu baru mungkin al-badalu al-ghalatu. Badal yang ghalat, badal yang salah. Nah ya mungkin bisa difahami yang salah itu badalnya. Tapi kalau badal ghalat, ini adalah idhafatu al-fi'il ila maf'ulihi, bukan ilal fa'il. Yaitu mengganti sesuatu yang salah. Berarti yang salah itu siapa? Bukan penggantinya, tapi yang diganti ini sebenarnya sudah jelas. Jadi badal ghalat maknanya adalah badal untuk mengganti kesalahan, bukan kok badal salah. Bukan yang salah itu bukan badalnya, tapi mubdal minhunya itulah yang salah dan yang diganti. Demikian juga di sana ada faedah boleh membadal dari badal. Boleh membadal dari badal. Jadi badal dibadali lagi boleh. Contohnya waj'al li waziram min ahli Haruna akhi. Ya Allah, jadikanlah bagiku wazir, menteri dari keluargaku sendiri. Siapa wazir ini? Harun. Siapa Harun ini? Saudaraku. Nah, gitu. Jadi akhi adalah badal dari Harun. Adapun satu mubdal minhu dikasih badal banyak, ini masih diperselisihkan. Satu mubdal minhu kemudian dikasih badal banyak. Ini mungkin bagi yang sudah paham, kalau mungkin bagi pemula mungkin tidak paham. Satu mubdal minhu dikasih banyak badal, ini enggak boleh. Sebagian ulama tidak bolehkan, mengatakan tidak boleh. Kalau naat kan man'ut satu kan bisa punya banyak naat. Kalau badal satu mubdal minhu enggak bisa punya banyak badal. Kalau ada beberapa badal, maka badal yang belakang itu adalah badal yang depannya lagi, kemudian badal depannya lagi gitu. Yaitu badal dari badal, bukan dua badal dari satu mubdal minhu. Bukan dua badal dari satu mubdal minhu. Seperti tadi, waj'al li waziran min ahli Harun akhi adalah badal dari Harun, Harun adalah badal dari wazir. Bukan kok akhi itu badal dari wazir, Harun juga badal dari wazir.
Karena satu mubdal minhu nggak mungkin diganti 2 kali. Nggak mungkin dikasih 2 badal. Itu selesai kita alhamdulillah dari hukum-hukum badal. Dan ini banyak sekali dijumpai di dalam kalimat Arabiyah, uslub badal. Jadi hafal ya. Istilah-istilahnya mubdal minhu itu apa? Mubdal minhu itu yang diganti, badal itu penggantinya. Kemudian definisi badal ba'd, badal kul, badal istimal, badal mubayin. Perbedaan badal mubayin antara gholat, idrob, sama nisyan, semua itu ada pembagiannya masing-masing. Qala al-musannif atau qala syarih hukmul badal. Sekarang hukum badal. Setelah kita tahu macam-macamnya badal, sekarang hukumnya dalam i'rab. Qala hukmul badali annahu yatba'ul mubdal minhu fi rafihi in kana marfu'an. Hukum badal itu dia itu mengikuti yang diganti mubdal minhunya. Namanya saja tabi, ya dia mengikuti. In kana marfu'an, dalam rafa'nya jika memang mubdal minhunya marfu', maka badalnya juga ikut marfu'. Nahwu qama zaidun akhuka. Fa akhuka badalun min zaid wa badalul marfu'un mithluhu. Badal marfu' juga marfu'. Wa fi nasbihi in kana mansuban, juga kalau mubdal minhunya mansub, maka badalnya juga ikut mansub. Nahwu akramtu zaidan akhoka. Fa akhoka badalun min zaidan wa badlul mansubi mansubun mithluhu. Wa fi khafdihi, demikian juga kalau khafad. In kana mahfudun, kalau mubdal minhunya mahfud. Nahwu nadartu ila zaidin akhika. Fa akhika badalun min zaidin wa badalul mahfudhi mahfudun mithluhu. Wa fi jazmihi, sekarang badal itu juga bisa terjadi pada fi'il mudhari'. Badal itu juga bisa terjadi pada fi'il mudhari'. Sebenarnya pada fi'il madhi juga secara qiyas juga nggak ada mane. Kalau secara dipikir-pikir nggak ada mane. Tapi nggak ada i'rabnya. Kalau fi'il madhi nggak ada i'rabnya. Tapi boleh nggak badal pada fi'il madhi? Boleh-boleh saja sebenarnya. Apalagi badal gholat. Dalam omongan kan. Sajada Muhammadun roka'ah. Muhammad telah sujud. Maksudnya ruku. Nah, gitu boleh saja. Boleh saja, nggak ada yang menghalangi. Cuma kalau mau bahas masalah i'rab ya jelas fi'il mudhari', karena yang punya i'rab cuma fi'il mudhari'. Wa fi jazmi in kana majzuman nahwu in tusalli lillahi tasjud lahu tafuz. Jika kamu salat untuk Allah Subhanahu wa taala, maksud saya adalah kamu itu sujud kepada Allah, kamu akan tafuz, kamu akan beruntung. Tafuz, faza yafuzu, tafuz, majzum. Syahidnya adalah tasjud, itu adalah badal dari tusolli. Jika kamu sholat kepada Allah, untuk Allah, maksud saya, tasjud, kamu itu sujud, maka kamu akan beruntung. Fatasjud badalun min tusolli, maka tasjud ini adalah badal dari tusolli. Badal ba'd min kul. Ini disebut sebagai badal ba'd karena apa? Karena sujud itu termasuk bagian daripada sholat. Lianna sujuda ba'dus sholat, karena sujud itu adalah termasuk bagian daripada sholat. Wa badalul majzumi majzumun mithlu, dan badal kepada mubdal minhu yang majzum juga dihukumi majzum. Wa mithaluhu minal Qur'ani qauluhu ta'ala, dan contoh kembali kepada badal majzum. Badal yang majzum pada fi'il mudhari' bukan hanya majzum, marfu' juga bisa, mansub juga bisa. Wa mithalu minal Qur'an qauluhu ta'ala wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Barang siapa yang melakukan semua itu tadi, yaitu berbuat syirik dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah dan zina, 3 hal tadi, yalqa athama,
maka dia akan mendapati dosa-dosa yang banyak sekali. Yaitu apa? Yudha'af. Akan dilipat gandakan nanti bagi dia pada hari kiamat azabnya. Sama akan mendapati banyak keburukan, banyak dosa. Yaitu yudha'af, ini adalah badal dari yalqa. Dan bisa juga dikatakan sebagai jawab yang kedua juga bisa. Fayudha'afu badalun min yalqa. Maka yudha'af di sini adalah badal dari yalqa. Barang siapa yang melakukan 3 dosa tadi, maka dia akan mendapati banyak keburukan. Yaitu apa? Yudha'af lahul azab, akan dilipat gandakan bagi dia siksaan pada hari kiamat. Badal kul min kul, ini adalah badal kul min kul li'anna mudha'afatal azabi hiya luqiyul azab. Karena zat dilipat gandakannya siksaan itu adalah memang itulah sama 100% dengan luqiyul azam, yaitu mendapati banyak keburukan atau banyak dosa. Jadi ini contoh badal yang majzum dari fi'il mudhari'. Yang marfu juga bisa. Yusolli Zaidun yasjudu. Nah, gitu juga bisa. Yusolli Zaidun yasjudu. Itu juga termasuk badal. Zaid itu sedang sholat. Maksud saya sedang sujud. Itu juga bisa. Qala wa ulima mimma taqaddama anna al-badala yakunu bil asma' wa bil af'al. Maka ketahui dari apa yang telah lalu bahwasanya badal itu bisa terjadi pada isim-isim maupun pada fi'il-fi'il. Kalau mau masalah i'rab yang mengikuti dalam i'rabnya maka fi'il mudhari'. Kalau fi'il yang lain coba nanti tak cari lagi ya. Kalau secara dipikir-pikir enggak ada mani. Bisa saja sebenarnya fi'il madhi, fi'il amr juga bisa. Seperti birra walidaika atihuma. Tak berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Maksudnya taatilah mereka berdua. Itu bisa juga sebagai badal. Itu bisa juga sebagai badal. Tapi enggak ada i'rabnya karena fi'il amr lam halahu minal i'rab. Tapi kedudukan jabatan katanya sebagai badal. Saya tadi lupa enggak tak cari contoh-contohnya. Qala waqad nabbaha ala hadzal musannifu biqouli awalan idza ubdila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Dan ini sudah diisyaratkan oleh musannif dengan ucapannya di awal kali apabila diganti suatu isim dari isim yang lain. Ubdila ismun ini adalah badal. Min ismin ini mubdal minhu. Apabila isim itu diganti dari isim yang lain, au fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabi, maka badal tadi mengikuti dalam semua i'rabnya. Ini beberapa hukum badal dan nanti insya Allah kalau belajar lanjutannya lagi maka ada beberapa hukum yang lain seperti dalam masalah apakah harus ngikut juga dalam nakiro ataupun ma'rifah, kemudian jumlahnya juga harus ngikut atau enggak. Ini nanti dalam di kitab-kitab yang insya Allah lebih tinggi. Dan habis ini mungkin sudah Ramadan. Jadi mungkin akan kita ambil mansubat ini saja. Dan nanti mulai maf'ul bihinya insyaallah kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan ba'dal Id.
Kalau ummahat mau minta taklim, terserah. Kalau memang punya waktu, cari kitab, terserah kitab apa, nanti bisa dirundingkan. Kalau memang pengen taklim di Ramadan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Saya manut saja, tergantung permintaan. Nanti ditentukan sendiri waktunya dan juga kitabnya selama Ramadan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu mansubatil asma. Bab mansubatil asma, isim-isim yang dinasab, dan ini bab yang paling banyak karena kita sudah selesai marfuat, kemudian mansubat, isim-isim yang dinasab, kemudian baru nanti terakhir mahfudot, isim-isim yang dikhafad. Jadi kemarin kita selesai marfuat, ada 6, kemudian baru tawabi, pengikut-pengikutnya, naat, atof, taukid, dan juga badal selesai. Maka sekarang kita mulai mansubat. Dan ini adalah jabatan kata yang paling banyak. Jabatan kata yang paling banyak karena jumlahnya ada sekitar 15-an. Qala al-mansubatu 15. Mansubat itu ada 15. Nanti kita hitung bareng ya. Apa betul 15 apa enggak? Wahiyya al-maf'ul bihi dihitung, wal masdar, wa dzarfuz zaman, wa dzarful makan, wal hal, wa tamyiz, mustasna, wasmula, wal munada, wal maf'ul min ajlih, wal maf'ul ma'ah, wa khabaru kana wa akhwatiha, wasmu inna wa akhwatiha, wa tabi'u lil mansub, wa huwa arba'atu asya' an-na'tu wal 'atfu wat tawkid wal badal. Ada berapa? Ada berapa? 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 Oh, ngitung ya. Kayak isap ya. Berapa? Ayo. Berapa? Kamu berapa? Kok bisa dikatakan 15 ini gimana? Apa salah? Apa ada yang terhapus? Maf'ul bihi 1, masdar 2, dzarful zaman 3, dzarful makan 4, hal 5, tamyiz 6, mustasna 7, ism la 8, munada 9, maf'ul min ajli 10, maf'ul ma'ah 11, khabar kana 12, isim inna 13, naat 14, atof 15, taukid bagian bertabi. Berarti kalau nggak dihitung berarti berapa? 14. Nah ini kok 15? Makanya nanti dalam syarah itu dikasih penjelasan biar nggak bingung. Jadi mansubat itu ada 15. Maf'ul bih, objek. Kalau dalam bahasa Indonesia dia adalah objek, SPOK. Maf'ul bih adalah objek, sasaran. Wal masdar, dan juga masdar, maf'ul mutlak. Masdar mananya adalah maf'ul mutlak. Wa dzarfuz zaman, keterangan waktu, wa dzarful makan, keterangan tempat, wal hal, keadaan sebuah kejadian. Wa tamyiz, pembeda. Untuk membedakan hitungan 13 orang. Nah, itu namanya tamyiz. 13 liter namanya tamyiz. 70 apa? 70 karung. Nah, itu namanya tamyiz ya. Jadi sebelumnya kita harus paham gitu dulu biar gampang. Maf'ul bi, contohnya saya mukul Muhammad, itu maf'ul bi. Masdar, saya berdiri, benar-benar berdiri. Atau saya berdiri dengan satu kaki. Nah, itu namanya masdar. Itu untuk menguatkan atau untuk menjelaskan sebuah kejadian. Menjelaskan
terjadinya kejadian itu tadi, itu namanya maf'ul mutlak, masdar. Wa dzarfu zaman, keterangan waktu, saya makan tadi malam. Wa dzarful makan, saya sholat di masjid. Wal hal, ini keadaan. Nanti agak beda dengan maf'ul mutlak, beda. Hal itu seperti saya datang dalam keadaan naik mobil, itu namanya hal. Saya datang dalam keadaan haus, itu namanya hal. Tamyiz tadi itu untuk membedakan. 70 apa? 70 karung. Itu tamyiz. Wal mustatsna, pengecualian. Semua orang pergi kecuali Muhammad, itu namanya mustatsna, pengecualian. Ism la, isimnya la, nafiyah lil jins. La ilaha illallah, itu ilaha, itu isim la. La yang fungsinya untuk tidak ada sama sekali, itu namanya la nafiyah lil jins. Munada, yang dipanggil. Munada artinya yang dipanggil. Dan sebenarnya munada itu masuk dalam maf'ul bihi, karena aslinya ya Abdallah itu unadi ya Abdallah gitu. Wal maf'ul min ajli, maf'ul min ajli adalah untuk menjelaskan alasan kejadian. Saya kesini tujuannya untuk belajar. Jitu muta'alliman atau litta'allum. Itu maf'ul li ajli, maf'ul min ajli atau maf'ul li ajli sama. Yaitu untuk menjelaskan tentang alasan sebuah perbuatan atau sebuah kejadian. Itu namanya maf'ul min ajli. Karena mungkin sebagian ikhwah mungkin belum pernah mengenal sama sekali. Itu tadi maf'ul min ajli, untuk alasan kenapa kamu lakukan perbuatanmu itu. Sumtu ihtisaban, saya puasa demi mencari pahala. Nah, ucapan seperti itu maka ihtisaban itu adalah maf'ul li ajli, mansub juga untuk alasan. Wal maf'ul ma'ah, dan juga kata penjelasan bahwasanya bersama, senantiasa bersama dengan perbuatan tersebut, itu namanya maf'ul ma'ah. Jitu wa Muhammadan, saya datang bersama bareng pas dengan Muhammad, itu maf'ul ma'ah. Wa khabar kana, ini khabar kana jelas. Wasmu inna dan isim inna. Kemudian baru tabi' lil mansub, tabi' mansub. Ini sama na'at, atof, taukid dan badal. Qala syari wa faqahullahu ta'ala aqulu qad taqaddamat mansubatul af'al. Telah terdahulu mansubat af'al, fi'il-fi'il yang dinasab. Fi babi nawasibil mudhari', dalam bab nawasib mudhari', karena yang mansub hanya mudhari'. Madhi sama amr enggak ada i'rabnya. Wa amma mansubatul asma, adapun mansubatnya isim. Dan ini juga sangat penting sekali mansubat ini, karena mansubat ini juga termasuk anggota, walaupun dia fudlah, tapi dia adalah penyempurna dalam sebuah ucapan. Keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam sebuah pembicaraan, ini mansubat. Penghias, mansubat ini penyempurna ucapan. Karena orang ngomong itu ya butuh maf'ul bi, butuh menjelaskan pakai maf'ul mutlak, butuh pakai menjelaskan di mana, butuh menjelaskan kapan, itu butuh. Jadi ini adalah semuanya adalah penyempurna pembicaraan. Wa amma mansubatul asma faqad dzakara al-musannifu anna 15 mansuban. Maka musannif telah menyebutkan bahwasanya itu ada 15 isim yang mansub. Nah, mansuban di sini robnya tamyiz. Ada 15 apa? 15 isim yang mansub. Catatan kaki nomor 1. Qala Abu Najah fi hasyiyati al-Azhari ai bi'addid dzarfaini wahidan. Kenapa kok bisa 15? Padahal kalau kita hitung satu-satu totalnya 17. Atau kalau kita hitung enggak pakai tabi, totalnya berapa? Cuma 14. Maka supaya pas dengan ucapannya musannif adalah dengan cara menghitung bi'addi, dengan cara menghitung dua dzaraf jadi satu. Dzaraf zaman dan dzaraf makan dihukumi satu. Jadi
Wahya al-maf'ulu bihi wal masdar wa darbul zaman wa darbul makan, ini dihukumi satu. Jadi gini, maf'ul bihi 1, masdar 2, darbul zaman dan darbul makan di nomor 3. Wa khabari, karena ataf ke dorfain. Wa khabari kana wa akhwatihi wasmi inna wa akhwatiha wahidan, dan juga khabar kana dan isim inna dijadikan sebagai satu. Kenapa bisa dijadikan sebagai satu? Karena masuk dalam bab nawasih, satu kelompok, satu grup, yaitu bab nawasih. Maka kalau sudah kita jadikan itu, maka akan ketemu 15. Maka dikasih nomor. Maf'ul bi 1, masdar 2, dzarful zaman, dzarful makan 3, hal 4, tamyiz 5, mustahna 6, isimla 7, munada 8, maf'ul min ajli 9, maf'ul ma'ah 10, khabar kana dan isim inna 11, baru ditambah 4. Kalau nggak gini nggak ketemu. Kalau nggak gini nggak ketemu 15. Kalau bisa ada yang mau menggerupkan lagi yang bisa ketemu 15, silakan. Wa'adid tawabi'i arba'ah, dan tawabi' masih dihitung sebagai masih utuh, dihitung 4. Qala wa nawu fi hasyiatil Hamidi, senada dengan Abu Najah juga disebutkan dalam hasyahnya Hamidi alal Kafrawi, sama. Mungkin salah satunya juga ngikut. Jadi ini jadi pikir sama ulama, kok bisa 15 lah, ini gimana ya? Dicari-cari mana yang bisa digrupkan. Gitu, kalau nggak gitu nggak ketemu 15. Qala awal wal maf'ul bihi nahmu Zaidan min qaulika darabtu Zaidan. Contoh maf'ul bih. Atsani al masdar, yaitu maf'ul mutlaq, nahmu qiyaman min qaulika qama Zaidun qiyaman. Zaid telah berdiri dengan benar-benar berdiri. Atsani dzarfuz zaman wa dzarful makan, fal awal nahmu yaumal khamis min qaulika sumtu yaumal khamis, saya puasa pada hari Kamis. Wa tsani nahmu amama syekh min qaulika jalastu amama syekh, saya duduk di depan syekh. Ini keterangan tempat. Sudah azan. Jika bisa dilanjut. Baik, cukup itu saja dulu. Dan insya Allah kita lanjutkan setelah Ba'dal Id, insya Allah. Semoga apa yang kita ambil selama ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa terus diamalkan dan dimurojaai. Kalau enggak lupa nanti. Kalau enggak nanti lupa, kalau buku ini lama ditinggalkan selama puasa, enggak pernah diamalkan, enggak pernah dipraktekkan, ditinggal masak-masak saja, maka akan lupa. Maka tolong dijaga ilmunya ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.